Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kajen. Saat pada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, saya Tarsius Joko Subagio akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan manfaatnya di akhirat. Kemudian, Bapak Ibu guru hebat, pada diseminasi ini saya akan memberikan tentang budaya positif, di mana budaya positif yang ada di lingkungan kita, budaya positif yang mungkin akan menjadi semacam gambaran bagaimana kita atau kita sebagai pendidik akan harapan-harapan yang kita inginkan pada peserta didik. Nah, ini dari saya CGV ya, fasilitator Bapak Moses, kemudian pengajar praktiknya Ibu Sari dan saya sendiri Tarsius Joko Subagio. Nah, sebelumnya kita masuk, saya mau berpantun dahulu. Berbaju biru pergi ke pasar, membawa kue untuk disaji. Saya Tarsius Joko Subagio yang sabar, siap berbagi tentang budaya positif ini. Tupai kecil lincah bermain, di pohon tinggi ia bertengger. Mari bersama kita tumbuhkan kebaikan, menyemai disiplin dengan hati yang mengajar. Sebelumnya, untuk pemantik kita bisa menonton video tentang semut dan kawan-kawannya. Oke, tadi kita lihat ya tentang bagaimana kita bekerja sama, kita berkolaborasi yang termasuk dalam suatu budaya positif ya. Mungkin bisa Bapak Ibu jadikan bayangan terlebih dahulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah kita seolah sebagai petani, di mana petani itu adalah tugasnya mengembangkan, menumbuh kembangkan potensi atau kodrat alam dari siswa tersebut. Kodrat alamnya, kalau contohnya kita menanam mangga, otomatis nanti akan tumbuhnya menjadi dan berbuah mangga, tidak mungkin berbuah kelapa ataupun berbuah durian. Nah, potensi atau kodrat alam yang ada di dalam murid itu kita kembangkan menjadi lebih baik, kita pupuk,
kemudian kita semai atau istilahnya gulma atau penyakit-penyakit yang akan menerjang mangga itu akan hilang, seperti itu. Sehingga murid menjadi berkembang sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu menciptakan ruang bagaimana siswa itu berkembang untuk menjadi lebih baik. Di sana atau di sini kita sebagai pengajar atau pendidik itu membuat siswa itu menjadi bagaimana sih dia mampu memuliakan dirinya sendiri. Jadi memuliakan dirinya dengan apa? Dengan potensi yang ada dirinya, seperti itu. Dan apa? Mereka berusaha untuk kita kembangkan untuk agar mandiri, dalam artian benar-benar tidak tergantung kepada orang lain, mengembangkan potensi yang ada diri mereka sendiri. Kemudian dalam Ki Hajar Dewantara juga mengatakan dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zamannya. Jadi tadi mereka mempunyai potensi atau kodrat alamnya, ya, itu sebaiknya dikembangkan. Jadi jangan semacam kita memaksakan untuk, contohnya anak mempunyai potensi menjadi seorang manajer atau seorang leader, nah, kita arahkan atau kita sebagai seorang pendidik kita membuat dia menjadi seorang bukan leader. Nah, itu potensinya itu akan menjadi sia-sia. Nah, ini kita nilai-nilai sebagai seorang guru yang selalu berpihak pada murid, di mana dalam kita mungkin berperilaku atau mengajar dalam pembelajaran, kita selalu mengedepankan kepentingan murid. Mungkin dari awal kita bisa membuat asesmen dalam artian untuk mengetahui anak didik kita itu memiliki potensi apa, kemudian gaya belajarnya itu sebagaimana, seperti itu. Karena dengan kita mengetahui murid secara detail, kita bisa tahu potensi atau ke arah mana dia akan bisa berkembang. Kemudian kolaboratif itu sangat penting, karena dalam kita mendidik murid tidak mungkin kan kita tidak bisa tidak berkolaborasi dengan guru yang lain. Contohnya saya sebagai guru BK tidak mungkin kan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Jawa, ya. Nah, itu makanya kita berkolaborasi dengan guru yang lain untuk mengembangkan potensi yang ada pada murid. Kemudian inovatif. Dalam industri sekarang, industri teknologi 4.0, ya, siswa itu kadang lebih canggih daripada gurunya. Makanya agar kita dalam pembelajaran siswa menganggap membosankan mungkin, kemudian Pak itu saja saya jadi malas gitu. Makanya kita harus inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, sehingga pertama siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran kita, lebih materi yang kita sampaikan juga masuk, kemudian kita juga menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi, seperti itu. Kemudian
harus reflektif. Reflektif itu dalam artian kita harus mengetahui kekurangan diri kita, kelebihan diri kita. Dengan kekurangan itu mungkin kita bisa membuat kekurangan itu menjadi ditutupi, minimal ditutupi seperti itu. Kemudian dari kekurangan itu kita bisa mungkin dengan kolaboratif dengan guru mapel yang lain, sehingga kekurangan yang kita miliki itu menjadi suatu semacam jembatan, ya, jembatan dalam membuat kemajuan atau pendidikan pengajaran di sekolah kita, gitu. Kemudian mandiri, ini juga salah satu nilai yang ada pada guru, di mana kita dituntut kemandirian dalam tadi pembelajaran di kelas. Dengan mungkin pertama kalau beberapa guru mungkin ada yang semacam tidak bisa melakukan satu, mungkin kita bisa kolaboratif dengan guru yang lain sehingga terpupuk rasa kemandirian yang ada di diri kita. Nah, kemudian ini peran seorang guru. Di sini guru itu bisa menjadi coach ya bagi guru lain, di mana kita berperan membantu guru lain tadi. Seperti guru, ada beberapa guru mungkin yang tidak memahami beberapa penggunaan teknologi. Nah, kemudian guru yang lebih memahami itu bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Itu. Nah, kemudian pemimpin pembelajaran ini di mana kita sebagai guru itu menjadi seorang pemimpin atau leader dalam pembelajaran yang ada minimal di dalam kelas. Itu. Dalam kelas kita memberikan semacam pembelajaran kepada siswa, di mana siswa itu dengan tadi seperti teori Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan potensi dari peserta didik, kita membuat mereka bagaimana caranya itu menjadi paham, menjadi lebih tahu terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini salah satu tugas atau peran dari guru juga, di mana guru itu berusaha mengembangkan potensi yang ada pada diri murid. Dengan salah satunya mereka nanti akan terjun ke lingkungan masyarakat. Kalau tidak ada jiwa dari kepemimpinan seorang murid, itu takutnya minimal memimpin dirinya sendiri. Takutnya mereka akan menjadi anggota masyarakat yang kurang berperan dalam masyarakat tersebut. Kemudian kita juga bisa mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi itu kita melakukan mungkin melakukan komunitas belajar, kemudian melakukan MGMP di sekolah seperti itu. Dengan guru yang lain, dari tadi reflektif, kita melakukan reflektif kekurangan, kemudian kita berusaha untuk membuat atau mendorong kolaborasi antar guru sehingga kita menjadi lebih, istilahnya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna seperti itu. Nah, kemudian ini penggerak komunitas praktisi, ya, harapannya sebagai seorang guru juga memiliki keinginan untuk maju bersama-sama seperti itu. Dengan komunitas praktisi seperti mungkin MGMP di sekolah, kemudian komunitas belajar yang ada di sekolah seperti itu. Budaya positif, nah ini budaya positif budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, ini dari pengertian budaya positif. Jadi budaya positif itu kegiatan-kegiatan atau semacam pembiasaan, karena kalau kita lakukan sekali, biasanya itu
karakter atau istilahnya kalau di kelakuan ya, karakter jadi itu tidak berubah seperti itu. Jadi harus ada semacam pembiasaan yang dilakukan berulang-ulang, itu misalnya seperti itu, yang dilakukan berulang-ulang dalam kegiatan yang bermakna positif seperti itu, sehingga akan menjadi sebuah budaya. Contohnya mungkin ketemu bapak ibu guru itu salam, sapa, itu ya. Kemudian ada juga masuk di suatu ruangan mengetuk pintu dulu atau memberi salam seperti itu. Ini konsep utama budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan disiplin positif tadi ya. Jadi kita melakukan disiplin dalam upaya untuk mengembangkan nilai-nilai positif seperti hadir tepat waktu dan kemudian selalu senyum seperti itu. Itu salah satu saja. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang bermuatan positif, yang ada, yang berlaku untuk semua. Jadi di mana kita ada, itu kebajikan universal, ya. Contohnya, tolong menolong itu di sini itu merupakan di Indonesia ya, merupakan suatu nilai kebajikan. Di luar negeri pun juga sama. Makanya ini kebajikan universal itu adalah nilai kebajikan yang dimanapun itu adalah nilai itu adalah bernilai positif seperti itu. Dan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Teori motivasi, 5 motivasi siswa, 5 motivasi orang dalam melakukan suatu ya, itu seperti ingin dihargai, kemudian ingin mendapatkan kebutuhan fisiologis, ingin disanjung dan sebagainya. Hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas di mana kita bersama-sama membuat semacam kesepakatan atau keyakinan kelas di mana itu menjadi dasar dalam kita menegakkan konsekuensi atau semacam benar dan salah di dalam kelas itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 fungsi kontrol, restitusi 3 restitusi. Nanti akan disampaikan. Nah, di disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan, demikianlah itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, disiplin positif. Dari disiplin itu lebih baik kalau timbul dari diri kita, timbul dari dalam diri, di mana kalau ada semacam motivasi atau disiplin itu tidak ada dalam diri kita, otomatis tidak akan menimbulkan membuat seseorang itu akan berubah. Jadi harus ada motivasi dari diri atau disiplin diri yang akan membuat orang itu akan menjadi seorang yang positif, ya. Kalaupun itu tidak berhasil, harus ada semacam pihak luar
atau pihak ketiga di luar diri kita yang membuat diri kita itu menjadi disiplin. Contohnya peraturan, mungkin kemudian ada orang yang mengawasi dari peraturan itu. Contohnya kita terbiasa tidak disiplin dengan naik sepeda motor tidak memakai helm. Kalau kemudian ada polisi, otomatis kita merasa ada pemberitahuan, oh di sana ada polisi lah. Itu pihak ketiga yang membuat kita menjadi terpaksa untuk disiplin. Nah, seperti itu. Ini monggo bisa disimak disiplin. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumbuh pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami penonton ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti pembersihan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari bertaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik.
Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Oke, demikian tadi video tentang disiplin positif, di mana dengan kita melakukan disiplin positif di sekolah dengan harapan anak akan menjadi suatu pribadi yang lebih baik dan berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, kemudian lanjut lagi ini, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri terkait dengan disiplin positif, ya, self disiplin. Jadi menurut teori motivasi, jadi semua motivasi itu asalnya dari diri. Jadi semua orang itu tidak akan bisa memerintah orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi orang lain itu akan patuh pada kita itu karena mungkin dirinya sendiri akan berusaha untuk mendengarkan orang tersebut. Contoh, bapak ibu guru memberikan karena anak melakukan kesalahan, kemudian anak tersebut patuh melakukan konsekuensi atau hukuman konsekuensi yang dilakukan oleh bapak ibu guru. Nah, anak tersebut patuh karena dirinya sendiri itu berusaha untuk mematuhi perintah dari bapak ibu guru. Tetapi kalau anak tersebut tidak mau, berarti dia tidak akan melakukan perintah itu. Jadi caranya bagaimana kita berusaha untuk membuat mereka menjadi bergerak sesuai dengan motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik
bukan ekstrinsi. Jadi motivasi yang ada dirinya sendiri. Itu. Untuk berubah, kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau mereka tidak mau berasal motivasinya tidak bukan dari berasal diri sendiri, maka mereka tidak akan berubah. Itu hasilnya akan sama saja. Itu menurut Dan Dosen. Nah, nilai-nilai kebajikan ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, di mana seorang itu tidak akan bisa mengontrol orang lain kecuali dirinya sendiri. Itu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Jadi ada siswa yang memiliki keyakinan bahwa kalau saya tidak, istilahnya ketemu Bapak Ibu Guru tidak memberikan salam, itu keyakinan atau nilai-nilai dia miliki. Nah, seharusnya dari kita sebagai Bapak Ibu Guru itu memberikan nilai-nilai positif, nilai kebajikan universal, bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua, contohnya mungkin menghormati dan sebagainya itu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Nilai kebajikan universal ini diharapkan ada siswa kita, murid anak didik kita, dengan nilai-nilai kebajikan universal ini, mereka diharapkan tumbuh menjadi siswa yang bagus, positif, ya, sesuai dengan nilai kebajikan universal itu, yaitu nilai yang ada pada sistem pendidikan kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, ya, sehingga mereka kecenderungan menghindari hal tersebut. Contohnya ada beberapa, ya, mungkin contoh saja. Ada seorang guru, ya, memberikan hukuman fisik kepada siswa karena sering datang terlambat. Ini contoh yang tidak baik. Contohnya dengan kalau datang terlambat lebih dari 15 menit, nanti disuruh berdiri di depan, atau mungkin lebih dari 30 menit akan disuruh push up. Jadi hukuman fisik yang tidak baik akan tidak bisa merubah mereka seperti itu, ya. Nah, motivasi ini dilakukan
karena ada tekanan-tekanan situ sehingga mereka akan cenderung menghindari tersebut ya. Akhirnya banyak yang mungkin sekalian saya nggak usah masuk, jadi bolos saja itu. Dan ini akibatnya akan membuat mereka menjadi semacam apa? Kalau mungkin anak yang sakit disuruh melakukan push up, akhirnya jadi tambah sakit seperti itu. Atau mungkin di psikologisnya karena dilihat oleh teman-teman yang lain menjadi malu dan seperti itu. Nah, ini dia teori motivasi yang lain untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi ada juga yang motivasi seperti ini, ya. Contoh di lingkungan kita ada seorang anak yang dia selalu istilahnya kalau mungkin bisa dianggap mereka caper ya, cari perhatian dari segi positif gitu. Tiap kali ada lomba selalu ingin maju untuk biar agar mereka dipuji seperti itu. Nah, motivasi ini bagus, tapi karena tidak berasal dari diri mereka sendiri, sehingga lama-kelamaan akan bisa menjadi istilahnya pudar, ya, karena istilahnya tidak instruksi atau tidak dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kemudian motivasi yang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan buat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Nah, ini motivasi yang bagus karena dari diri sendiri mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang mereka pahami dan yakini, sehingga mereka menjadikan nilai-nilai itu menjadi semacam pedoman untuk berbuat bagus, berbuat positif itu. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman ini biasanya terjadi apabila anak atau murid melakukan suatu tindakan negatif. Nah, guru kalau melakukan hukuman biasanya itu siswa yang terkena sanksi atau hukuman itu nanti tindakannya akan selalu diulang-ulang karena mereka beranggapan kalau saya melakukan ini nanti akan kena hukuman, paling itu aja. Jadi bukan dari motivasi dari sendiri untuk merubah dirinya, dan itu selalu akan dilakukan berulang-ulang seperti itu. Nah, konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, untuk konsekuensi ini biasanya sudah ada kesepakatan dari guru atau guru dengan siswa. Di keyakinan kelas itu kan ada konsekuensi bagaimana kalau tidak melakukan ini, kemudian
konsepnya seperti apa. Nah, itu ada kesepakatan bersama sehingga mereka dalam menjalaninya pertama akan tahu, dan mereka sehingga untuk menghindari konsekuensi itu akan melakukan tindakan atau disiplin positif, tindakan positif seperti itu. Restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu. Ya. Untuk restitusi ini bagus dilakukan pada hal-hal tertentu. Jadi tidak semua bisa dilakukan restitusi seperti itu. Dan keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bersifat fleksibel. Dibuat dari peraturan-peraturan yang disepakati bersama, yang muncul dari curah pendapat siswa tentang hal-hal yang ada di kelas mereka, kemudian dibuat dengan mengedepankan segi-segi nilai-nilai positif. Kemudian dari nilai-nilai positif tersebut dibuat keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama, yang menjadi pedoman mereka di dalam kelas, seperti mereka menjaga kebersihan bersama dalam kelas, selalu gotong royong dan sebagainya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati bersama, yaitu tadi pertama peraturan-peraturan yang kira-kira yang bisa dilakukan di dalam kelas yang menjadi problem mereka di dalam kelas tersebut, karena tiap kelas itu selalu berbeda-beda problemnya, masalahnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi mungkin peraturan itu dilarang makan di kelas pada saat pelajaran, tidak boleh bully. Nah, itu peraturan-peraturan itu. Nah, kemudian diubah menjadi istilahnya perkataannya menjadi perkataan yang positif. Dalam contoh, dilarang makan di dalam kelas, berarti menjaga kebersihan kelas, dilarangnya dihapus seperti itu, atau tidaknya itu dihilangkan seperti itu. Jadi membuat kalimat itu menjadi kalimat positif.
Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, sehingga tujuan diletakkan di dinding atau di tempat yang bisa dilihat itu agar mereka selalu tahu, dalam artian kalau lupa ada yang mengingatkan dengan melihat di dinding kelas tersebut tentang keyakinan kelas. Nah, ini kemarin keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Pertama adalah penjelasan tentang keyakinan kelas, kemudian ke tiap bentuk kelompok untuk membuat peraturan-peraturan. Nah, kemudian diubah peraturan kelas itu menjadi nilai kebajikan dan juga suatu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 11 F9. Yang pertama adalah menghormati. Semua siswa saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Ya, ini mereka berusaha untuk apa? Jadi kalau guru di kelas menerangkan, tidak ada yang menobrol, tidak ada yang istilahnya ngomong sendiri gitu. Dan tanggung jawab semua siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, dari tanggung jawab ini mereka berusaha untuk mengembangkan sikap kemandirian, saling kolaboratif, di mana saling satu sama lain saling mengingatkan, terutama pada saat menjaga kebersihan kelas di piket kelas. Ada beberapa siswa yang merasa teman yang satunya tidak pernah piket. Nah, ini teman satu dengan yang lainnya saling menjaga atau memberikan tanggung jawab pada masing-masing individu. Kemudian kerjasama. Semua siswa akan bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Nah, jadi mereka beranggapan bahwa yang ada beberapa siswa yang tugas kok hanya saya yang mengerjakan, lainnya tidak. Nah, mereka memunculkan peraturan seperti itu, kemudian dibuat menjadi keyakinan kelas. Menghargai setiap orang yang ada di dalam kelas, baik guru maupun sesama siswa. Ini berkaitan dengan bully yang mungkin dilakukan oleh beberapa siswa. Nah, bully itu dalam artian mungkin memanggil nama temannya dengan nama bapaknya, itu ada beberapa yang seperti itu. Akhirnya dibuat peraturan, mereka mengusulkan peraturan tidak bully terhadap teman yang lain, seperti itu.
Kemudian partisipasi aktif. Semua siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Nah, ini muncul terkait ada waktu kelompok, salah satu kelompok itu ada yang tidak berpartisipasi dan sebagainya. Kemudian kebijakan khusus seperti penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Ini keyakinan kelas yang kemarin dibuat pada kelas 11-9F9. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar ini biasanya mendasari tiap orang untuk berperilaku. Nah, ini juga mendasari, mungkin kalau kita melihat suatu individu, kenapa sih kamu melakukan itu? Kita mencoba melihat dari teori ini, mereka melakukan seperti itu karena belum makan sebagainya. Ada beberapa siswa kan, kok seharusnya dia masuk kelas tepat waktu, kok tidak masuk kelas? Ternyata dia masih sarapan. Nah, untuk mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama yaitu bertahan hidup karena belum makan, seperti itu. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan biologis itu berarti kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, itu termasuk salah satu dari kebutuhan biologis yang mendasari setiap manusia. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, kebutuhan kasih sayang dan diterima ini memunculkan motivasi juga untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mungkin beberapa, kalau kita bisa melihat di televisi ada berita geng motor melakukan suatu pembacokan dengan alasan karena untuk diterima di suatu geng tersebut mereka harus melakukan perbuatan negatif tersebut. Nah, itu salah satu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok tersebut. Atau mungkin seorang anak yang mungkin lama tidak ketemu sama ibunya atau orang tuanya tiba-tiba merasa merajuk atau nangis dan sebagainya karena rasa kangennya terhadap orang tua tersebut. Itu termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan yang ketiga, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini contoh kasus, mungkin ada anak yang tidak pernah, mungkin di kelas merasa bosan, ya. Akhirnya mereka
membuat suatu semacam hal-hal yang menarik yang membuat apa teman-teman kelasnya menjadi terganggu konsentrasinya, ya, seperti dia mengeluarkan suatu kata lelucon dan sebagainya. Nah, kemudian akhirnya kelas itu menjadi rame. Nah, itu mereka beranggapan bahwa kelas yang diajar oleh guru tersebut tidak membuat mereka menjadi senang atau nyaman, sehingga mereka membuat hal itu untuk menghilangkan rasa menghilangkan rasa kebosanan mereka. Nah, kemudian mereka akhirnya mereka keluar, ya, atau mungkin membuat guru tersebut marah, dikeluarkan dari kelas. Nah, akhirnya seperti itu, ya. Nah, ini kesenangan. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, ini terkait dengan motivasi dari diri juga, di mana salah satu kebutuhan mereka itu adalah kebutuhan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Itu. Nah, mungkin pada saat pembelajaran, ya, mungkin ada beberapa siswa yang sebelum kita masuk terlihat mereka melakukan, istilahnya kalau di anak yang tren sekarang adalah mabar. Nah, mereka butuh suatu kesenangan bermain game untuk meluapkan rasa atau kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan mereka tentang kesenangan bermain game seperti itu. Nah, ini juga kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi akan tadi seperti saya bilang tadi, mereka akan membuat kelas itu menjadi ramai dan sebagainya, karena merasa kelas itu membosankan, sehingga mereka beranggapan, saya mau membuat sesuatu yang menyenangkan sehingga saya menjadi terhibur, teman-teman juga terhibur. Nah, akhirnya kelasnya menjadi ramai seperti itu. Nah, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan akan penguasaan atau power ini biasanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai sikap atau keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Dengan kebutuhan diakui, mereka beranggapan bahwa saya adalah seorang pemimpin, seperti itu. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Itu. Posisi kontrol.
Bisa disimak video tentang musik kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Pak, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau kalian komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setelah alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat, selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, demikianlah tadi 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah bagian tentang motivasi, ya. Motivasi eksternal, identitas gagal, perilaku kontrol negatif sebagai penghukum. Nah, contohnya adalah guru berbuat menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, dan hasilnya adalah murid menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Dan hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif, teman. Guru membuat atau alas-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Kemudian hasilnya adalah selalu ketergantungan. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Guru berbuat yaitu menghitung dan mengukur. Dan guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, dan hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Kemudian yang terakhir, yang terbaik adalah kontrol diri atau manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kemudian hasilnya adalah menguatkan watak atau karakter.
Ini ya. Terus saya tidak peduli, mulai kesalahan berulang kali, pelaku menjadi agresif. Maaf, ini tadi berkaitan dengan tadi. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah segitiga restitusi yaitu satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrolnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang terakhir adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Suaranya tidak terdengar. Dari sana videonya. Segitiga restitusi yaitu validasi tindak menanyakan validasi adalah menanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu kebutuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian yang ketiga itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah segitiga restitusi. Menutup. Untuk mewujudkan budaya positif, membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Marilah bersama-sama membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Kajen agar Semangka Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Sudah selesai matur nuwun. Oh, foto. Foto.